Di sebuah desa yang rumahnya berderet di tepi jalan berdebu, hidup seorang tukang gergaji bernama Rinto. Setiap pagi, Rinto dan dua temannya, Pak Jaka dan Nuri, naik mobil racikan yang belakangnya dilengkapi gergaji besar. Mereka bertiga selalu keliling dari rumah ke rumah, memotong kayu, memperbaiki pagar, menebang pohon yang mengganggu kabel listrik. Orang-orang desa sudah biasa melihat mobil itu lewat. Bunyi mesin dan gemerincing gergaji seperti lagu kerja yang akrab. Rinto tidak banyak bicara. Ia lebih sering menunduk pada mesin, memeriksa rantai gergaji, mengolesi oli, dan menepuk kayu sebelum memotong. Tapi bila sudah bekerja, tangannya lincah dan gergajinya seperti hidup, mengunyah kayu dengan ritme yang mantap. Temannya bilang Rinto punya naluri yang tajam soal kayu. Jenisnya, gotarayanya, bagaimana seratnya akan bergerak saat dipotong. Dia tahu kapan harus berhenti dan kapan harus melanjutkan. Suatu sore, ada yang memanggil mereka dari ujung desa. Seorang pemilik kebun meminta menebang pohon mahoni yang tumbuh sendirian di tepi rawa. Kontraknya sederhana, potong ikat angkut. Bayarannya cukup untuk sebulan. Tanpa banyak tanya, Rinto setuju. Mereka butuh uang, dan pekerjaan itu tampak biasa saja. Sekilas seperti ratusan pekerjaan sebelumnya. Lokasi pohon itu terpencil, jalan makin sempit dan berlumpur. Sampai mobil mereka harus berhenti, dan mereka berjalan beberapa puluh meter melewati jejak karet dan alang-alang. Rawa di sisi jalan berbau tanah basi. Kabut tipis menempel di permukaan air, membuat sinar senja pecah seperti kaca buram. Suara cicak dan serangga jadi lebih tebal di sana. Di kejauhan suara kuda nil. Tidak, itu hanya suara kayu tua beradu di batang pohon. Namun suasana membuat kepala Rinto sedikit berat. Seperti ada sesuatu yang menonton dari balik rerumputan. Pohon mahoni itu besar. Batangnya tebal, kulitnya mengelupas seperti kulit ular. Cabang-cabangnya menjulur ke segala arah. Ranting-ranting halusnya seperti jari-jari panjang yang mencoba meraih awan. Di bawahnya, akar-akarnya menyembul ke permukaan. Tampak seperti urat yang menahan tanah rawa. Warga desa yang memesan penebangan menunggu di kejauhan. Wajahnya pucat, seolah-olah memberi peringatan tanpa suara. Tampak angker, bisik Nuri. Suaranya hampir tenggelam oleh deru nyamuk. Rinto hanya mengangguk. Ia menatap gergajinya, memeriksa rantai, menekan sedikit pelat pengaman, lalu mulai memanjat. Ia naik seperti biasa, mengikat tali, menancapkan paku kecil untuk pijakan. Di atas angin lebih dingin, suara rawa berubah menjadi desah. Dari ketinggian, Rinto melihat rumah-rumah kecil desa yang kini tampak seperti mainan di kejauhan. Ia merasa biasa saja. Pekerjaan adalah rutinitas, dan rutinitas membunuh rasa takut. Pak Jaka menunggu di bawah membawa tangga cadangan. Nuri memegang tali pengaman, siap menarik bila perlu. Mereka bertiga sudah lama bekerja bersama. Kecanggungan, canda, dan kebersamaan membuat mereka percaya satu sama lain. Rinto merasa aman dengan kedua temannya itu. Ranting pertama dipotong. Gergaji mengaum, serbuk halus beterbangan seperti hujan pasir. Rinto menyapu mata dengan lengan mengatur posisi. Ranting itu cukup besar tapi tidak terlalu berat. Dia menyenggolnya sedikit, memudahkan jatuhnya. Awas di bawah, teriak Nuri, suaranya tegas. Tapi ranting itu tak jatuh seperti biasanya. Sesaat sebelum menukik ke tanah, ranting itu berbelok, seolah ada tangan tak terlihat yang mengubah arah. Ia melambung dan, dengan kecepatan yang gila, mendarat di kepala Pak Jaka. Ada suara keras seperti kayu pecah. Tubuh Pak Jaka limbung, lalu ia jatuh terduduk di tanah. Darah mengalir dari pelipisnya, matanya terpejam. Rinto meluncur turun secepat yang ia bisa. Jantungnya berdetak kencang, seolah mesin di dadanya menyala liar. Nuri panik, suaranya tak karuan. Mereka mengangkat Pak Jaka, memeriksa denyut nadinya. Napas masih ada, meski berat. Luka tidak dalam. Mungkin hanya terantuk ranting yang bengkok. Tapi kepala adalah hal yang berbahaya. Rinto merasa bersalah, seolah tangan yang memegang gergaji itu salah arah. Mereka membawa Pak Jaka ke puskesmas desa. Sepanjang jalan, Rinto tak bisa lepas dari bayangan ranting yang melesat. Di kepala ia memutar ulang adegan itu. Apakah ia salah potong? Apakah angin tiba-tiba? Sesuatu yang lain. Di puskesmas, Pak Jaka dijahit sedikit, diobati. Hasilnya luka ringan. Mereka beruntung. Rinto duduk di kursi kayu di ruang tunggu, menatap jendela yang menunjukkan rawa
menghitam di kejauhan. Ada rasa lega, tapi ada juga ketakutan yang tak jelas. Sesampai di pohon lagi, suasana lebih sunyi. Pemilik kebun menunggu dengan wajah murung. Rinto merapikan gergajinya dan berkata, "Kita lanjut." Suara itu terdengar biasa, tapi di dalam hatinya ada getaran dingin. Ia naik lagi. Hening terasa seperti lapisan tipis yang menahan napas. Namun saat Rinto mulai memotong lagi, gergaji itu mendadak tersendat. Ada bunyi aneh, seperti paku tertarik dari papan. Rantai gergaji tersangkut, kemudian patah. Isyarat pertama yang jelas bahwa sesuatu tidak beres. Rinto memeriksa. Rantai baru saja diperbaiki tadi pagi, minyak cukup, tension normal. Tidak ada alasan teknis untuk putus sekarang. Seketika kepala Rinto dipenuhi firasat buruk. Perasaan yang bukan sekadar takut, tapi kepastian dingin bahwa sesuatu di sana tidak ingin disentuh. Ia turun, memegang sisa rantai di tangannya yang gemetar. Di pinggir ahli kebunnya, seorang tetangga tua yang tadi lewat menatap mereka. Wajahnya berkedut, matanya kosong seperti menatap sesuatu jauh di masa lalu. "Jangan tebang itu," kata tetangga itu lirih saat Rinto lewat. Suaranya serak seperti daun kering. Pohon itu ada penunggunya. Semua tertunduk. Nuri menoleh ke Rinto, matanya hampir melotot. Pemilik kebun tertawa gugup, mencoba menutupi rasa takutnya. Hanya cerita, "Pak, itu cuma pohon tua." Tapi kata-kata tetangga itu terus menggema di kepala Rinto. Penunggu. Kata itu sederhana, namun menimbulkan gambar samar. Sesuatu yang tinggal di dalam pohon, atau di bawahnya, atau dalam rawa yang mengelilinginya. Gergaji yang patah, ranting yang berbelok seperti digerakkan tangan. Semuanya terasa seperti pesan. Rinto mengambil napas panjang lalu melangkah mundur. Juga perang dalam dirinya, antara rasa tanggung jawab pada pekerjaan dan rasa takut yang baru ia pelajari. Dia melihat wajah Pak Jaka yang telah dijahit. Temannya itu tertidur di bawah pohon, kepalanya terikat kain. Jika ada yang salah lagi, siapa yang mau menanggung? Akhirnya, Bisi membuatnya keputusan yang tak biasa. "Kita tidak tebang hari ini," ucapnya pelan. Suaranya kaku tapi tegas. Pemilik kebun protes memperlihatkan tanda-tanda kerugian. Rinto menghela napas, lalu menatap rawa yang berpendar samar di bawah senja. Malam menjelang. Kabut semakin tebal. Lampu mobil mereka memantul pada permukaan air, membuat bayangan-bayangan panjang yang tampak seperti sosok melintas. Rinto menutup mesin, memasukkan gergaji yang rusak ke belakang mobil, dan duduk di kursi pengemudi. Di dalam dadanya ada rasa lega karena memilih pulang, tapi ada juga rasa malu. Ia merasa seperti seorang pengecut. Ketika mobil mereka berbelok keluar, Rinto menoleh sekali lagi, menatap pohon mahoni itu dari jauh. Di antara cabang-cabang gelap, ia yakin melihat sesuatu bergerak. Bukan ranting, bukan dedaunan, sesuatu yang berdiri tegak dan menatap mereka pergi. Benda itu mungkin hanya ilusi. Mungkin pula bukan. Di rumah malam itu Rinto tidak bisa tidur. Suara serangga, suara air dari saluran kecil, semuanya terasa berbeda. Di benaknya berputar gambar ranting yang mengubah arah, gergaji yang patah, wajah tetangga tua yang memperingatkan. Coba Worsing 6 miles rem, tapi pikiran berlari cepat. Ia tahu meski tidak mau mengaku bahwa ini bukan akhir. Ada sesuatu yang menempel pada akar cerita itu. Sesuatu yang dalam dan lama. Bab pertama berakhir di pintu kamar Rinto dengan angin malam yang menghempas daun-daun kering dan sebuah rasa waspada yang menggantung. Huyat telah menyelamatkan diri mereka dari kejadian hari itu. Tetapi di belakangnya, pohon mahoni dan rawa yang mengelilinginya masih berdiri diam menunggu. Rinto tahu, besok ia harus pulang lagi ke tempat itu. Hanya saja kali ini rasa takut sudah ikut menumpang di tubuhnya. Tipis tapi nyata. Dan ia belum tahu betapa dalam akar ketakutan itu akan menancap. Paginya dingin dan lengas. Embun menempel pada atap rumah. Dan udara masih berat dari sisa kabut malam. Rinto bangun lebih awal dari biasanya. Dia tak tidur nyenyak. Kegelisahan mengendap di dadanya seperti batu kecil. Waktu ia memandang gergaji yang rusak di sudut gudang, tangannya ragu-ragu. Rantai yang patah sudah dibungkus kain, tapi matanya masih melihat patahan logam. Itu seolah menyimpan rahasia. Pak Jaka sudah kembali bekerja, walau kepalanya masih terasa sakit. Nuri menepuk punggung Rinto, memberi isyarat agar berangkat.
Kita harus kembali, kata Rinto singkat. Suara itu terdengar tenang, padahal di dalamnya ada banyak hal yang berkecamuk. Mereka butuh menyelesaikan pekerjaan, dan ada rasa ingin tahu yang menusuk, seperti ada benang tak berujung yang harus diikuti. Perjalanan ke rawa terasa lebih sunyi dibanding hari sebelumnya. Jalan berlumpur masih menampakkan jejak ban mereka. Di pinggir jalan, beberapa orang desa berkumpul, menatap ke arah pohon mahoni. Dari raut wajah mereka, Rinto tahu rumor sudah mulai menyebar. Ada yang berbisik tentang penunggu, ada pula yang bilang itu hanya kebetulan. Seorang anak kecil menatap Rinto dengan mata besar penuh takut. Ibunya menarik tangannya cepat, menunduk agar anak itu tidak terlalu lama memandangi mereka. Sesampainya di sana, pemandangan berubah. Di bawah pohon ada jejak kaki kecil yang menancap dalam lumpur, bergerak melingkar mengelilingi batang. Ukurannya tidak seperti jejak manusia biasa, lebih kecil, lebih rapat. Di sana juga ada serangkaian goresan di kulit pohon, seperti tulisan yang dibuat dengan kuku tajam. Rinto menatap itu dan seorang bisik dingin merayap di belakang lehernya. Mungkin hewan, Nuri mengusulkan mencoba menenangkan suasana, tapi suaranya tidak meyakinkan. Pak Jaka yang biasanya paling berani, menunduk dan menggaruk kepala. Bukan hewan biasa, katanya. Jejaknya melingkar, seperti menari. Rinto menyentuh goresan di batang. Kulit pohon terasa dingin padahal matahari mulai naik. Ada getaran halus bukan dari angin. Dwi merasa ada napas lembut yang lewat di dekatnya. Sekilas saja lalu menghilang. Ia langsung mundur satu langkah, memegangi gergaji yang kini terasa berat di tangan. Pemilik kebun datang mendekat. Wajahnya cemas, suaranya gemetar saat berkata, "Semalam, anakku bilang mendengar suara nyanyian. Dia takut. Kami pikir angin, tapi suaranya terhenti." Rinto tahu bahwa keputusan untuk tinggal atau pergi bukan hanya urusan mereka. Warga desa mengandalkan kerja mereka. Namun semua keberanian itu terkikis oleh sesuatu yang tak tampak. Dia melihat ke arah rawa. Di permukaan air, ada lingkaran-lingkaran kecil. Gelombang yang muncul sendiri seperti sapuan jari yang menekuk cermin. Beberapa ekor burung tampak terbang melintas dengan panik, lalu hilang di balik pohon. Marison mulai bekerja dengan hati-hati. Rinto mengambil posisi di tangga, memeriksa tali. Sesekali ia masih menoleh, mencari-cari bentuk yang bergerak di antara dahan. Ranting yang hendak dipotong kali ini lebih besar dari sebelumnya. Ia menimbang, ia menempatkan gergaji dengan perlahan. Udara terasa tegang, seperti ruang yang menahan napas. Saat gergaji mulai menggeram, suara-suara aneh menyelinap di antara deru mesin. Bisik-bisik halus, seperti orang berbicara jauh. Rinto menahan napas. Suara itu tidak jelas kata-katanya, tapi nada itu seperti nyanyian lama. Lagu yang diputar di tepi rawa saat orang-orang mengubur sesuatu. Gergaji bergerak perlahan di pinggir ranting. Tiba-tiba, ranting itu bergoyang sebelum dipotong. Seolah ada yang memegangnya dari arah lain. Sekilas Rinto melihat bayangan hitam melintas di balik daun. Cepat sekali sampai ia tidak bisa memastikan apa itu. Rintik hujan turun kecil-kecil, dingin. Setiap tetes terasa menusuk sampai ke kulit. Saat ranting terlepas, suara itu berubah menjadi teriakan pendek serak. Ranting terjatuh, namun bukan ke bawah. Ia tersangkut pada satu cabang lain, tergantung seperti ayunan yang berhenti mendadak. Gergaji kembali tersendat. Kali ini bukan kerusakan mekanis lagi. Tombol-tombol di kepala Rinto seperti dibungkam. Julia merasa ada sesuatu yang menilai, menimbang seberapa jauh mereka akan terus. Di bawah, Pak Jaka menatap ke arah ranting yang menggantung itu. Lalu matanya menatap ke arah Rinto dengan wajah pucat. Dia tidak mau, bisiknya. Dia marah. Rinto menarik napas. Ada kebisuan berat di udara, dan suara rawa makin menonjol. Seolah sesuatu besar bergerak di dalamnya. Yana turun perlahan, menggulung tali, meletakkan gergaji. Tanpa sadar kakinya terinjak sesuatu lembut di lumpur. Ia menoleh dan melihat sebuah bongkahan kecil. Batu yang ditempeli kain merah kusam, seperti kain persembahan. Di atasnya sih ada tulisan sederhana, huruf-huruf yang dibuat oleh akar bukan manusia. Rinto merasakan isi hati yang mendadak kosong. Kain merah itu bergoyang sedikit seakan disentuh angin yang tak ada. Tetangga tua yang kemarin muncul lagi. Ia membawa sesuatu, sebuah kalung dari anyaman akar, dengan manik kayu kecil. Ia berdiri di samping Rinto, menaruh tangan di pundak Rinto dengan jawaban yang tidak perlu kata-kata. "Bawa pulang," kata si tetangga pelan. "Bawa pulang dan jangan sentuh lagi."
Warga yang lain berkumpul, mereka berbisik dan saling bertukar pandang. Julik yang singhimen meserno meda yang kingepai. Pemilik kebun tampak bingung. Ia menatap Rinto dengan harap dan marah bersamaan. Namun di wajah Rinto ada keputusan yang baru. Bukan soal takut menjadi pengecut lagi, melainkan hormat yang lambat. Kami mundur, katanya. Suara itu tidak ragu. Saya tidak akan memaksakan ini. Pemilik kebun menggerutu, namun melihat jejak kecil di lumpur, melihat kain merah dan merasakan hawa dingin yang sama, ia akhirnya mengangguk dengan napas panjang. Mereka menarik mobil pulang pelan-pelan. Di saat bersamaan, beberapa orang desa membawa pelita, berkumpul dan berbisik-bisik. Ada yang membawa sesajen, tumpukan kecil makanan, beras, rokok, yang mereka letakkan di tepian rawa. Mereka tampak melakukan sesuatu yang tak sepenuhnya Rinto mengerti. Permintaan maaf, atau mungkin penawaran agar sesuatu di sana tetap tenang. Malam datang lagi, tetapi berbeda. Di rumah, Rinto bermimpi. Dalam mimpi itu, ia berada di dalam pohon, tanpa rasa takut, dan ada suara perempuan tua yang menyanyikan lagu yang tak ia kenal. Lagu itu berulang-ulang, menempel di kepala seperti getaran sedih. Perempuan itu menunjuk ke arah akar, ke sesuatu yang tenggelam di dalam lumpur. Dia ingin pulang, suara itu mengatakan meski bibir perempuan itu tidak bergerak. Ia terbangun dengan keringat di dahi. Matahari belum sepenuhnya naik. Di meja makan, Nuri menatap Rinto. "Kau mimpi juga?" tanyanya. Rinto mengangguk. Mereka bertiga makan dalam diam, memikirkan apa yang harus dilakukan. Ada dua pilihan. Kembali besok dan memaksa menebang, atau meninggalkan pohon itu sendirian hingga hari yang tak diketahui. Di kepala Rinto, firasat itu berubah menjadi sesuatu yang lebih padat. Bukan hanya takut pada hal gaib, tetapi rasa hormat pada sesuatu yang telah lama hidup di situ. Mungkin pohon itu memang menyimpan cerita tentang nyawa yang hilang di rawa, atau tentang janji yang tak pernah ditepati. Ia tidak tahu kebenarannya. Yang ia tahu hanyalah bahwa hidup di desa ini tergantung bukan hanya pada tangan manusia, tapi juga pada hubungan lama antara manusia dan alam, yang kadang marah jika dilanggar. Bab 2 ditutup dengan Rinto duduk di depan rumahnya, memegang manik kayu dari tetangga tadi. Manik itu dingin, dan ketika ia menatapnya, ia seolah bisa mendengar bisik. Satu kata tunggal sangat halus, "Ingat." Rinto menoleh ke arah jalan menuju rawa. Di sana pohon mahoni berdiri tegak diam. Cabang-cabangnya membentuk bayangan seperti lengan yang menunggu. Besok Rinto tahu bukan lagi soal gergaji atau uang. Besok adalah soal memilih antara menuntaskan tugas atau menjaga sesuatu yang tidak boleh diusik. Ia menarik napas panjang. Di dalamnya ada ketakutan, tapi ada juga rasa ingin tahu yang tak bisa ia padamkan. Malam itu gelap pekat. Langit seperti kain hitam tanpa bintang. Hanya ada kabut tipis yang mengambang rendah di atas jalan. Rinto berdiri di depan rumahnya lebih lama dari biasanya, menatap ke arah rawa dan pohon mahoni dari jauh. Di kepalanya masih berputar mimpi perempuan tua yang menyanyikan lagu, dan kata "ingat" yang bergema di manik kayu. Ia menyentuh manik itu lagi. Dingin, keras, terasa seperti sepotong kebenaran yang belum selesai. Desa tampak tenang, tetapi tenang yang menakutkan. Seperti napas yang ditahan, orang-orang berbisik di belakang pintu. Beberapa warga menaruh garam di ambang, menyalakan dupa kecil, atau menempelkan cabai kering pada palang pintu. Kebiasaan-kebiasaan itu, yang dulu hanya doa sederhana, kini seolah menjadi pagar yang mencoba menahan sesuatu di luar. Di warung kopi, orang-orang bertanya apakah Rinto akan kembali. Ceria yang mendorong ia agar kembali. Ada pula yang menyarankan untuk tinggal jauh-jauh dari pohon itu. Rinto tidak bisa tidur. Ketika ia akhirnya terlelap, mimpinya berbeda. Lebih jelas, lebih menyakitkan. Ia berjalan menyusuri rawa dalam mimpi. Tanahnya menempel di telapak kaki seperti lem. Di sana ada anak kecil yang wajahnya pucat. Matanya terlalu besar untuk wajahnya. Anak itu menunjuk ke pohon dan berbisik. Dia menangis di dalam. Suara itu membuat Rinto terbangun dengan jantung berdebar. Mata jam di dinding menunjukkan pukul 2 pagi. Di luar, rawa berdesir seperti ada sesuatu yang merayap. Pagi datang dengan hujan tipis. Suasana basah membuat semuanya tampak lebih tua. Rinto meski takut mengikat gergaji yang sudah diperbaiki seadanya. Dia mengajak Pak Jaka dan Nuri.
Mereka bertiga selalu bersama, dan kini rasa solidaritas dan rasa bersalah membuat mereka tak bisa memilih jalan masing-masing. "Kita selesaikan hari ini," kata Rinto pelan, tapi nada suaranya tidak sepenuhnya tegas. Mereka berangkat bukan karena yakin, melainkan karena tak tahan melihat pohon itu terus membawa kegelisahan di kepala mereka. Di jalan mereka melewati rumah-rumah yang sudah lebih bergaris dari kemarin. Seorang perempuan tua berdiri di ambang pintu, menaruh sesuatu di saku baju Rinto. Selembar kain hitam kecil yang sudah digosok wangi dupa. "Bawa ini," katanya. "Kalau kau harus naik ke pohon itu, jangan biarkan gergajimu menyentuh ranting yang pertama." Rinto hanya mengangguk, menerima kain itu tanpa bertanya. Kata-kata sederhana itu malah menambah beban di pikirannya. Sesampainya di pohon, suasana terasa padat. Hembusan angin membawa bau busuk samar dari rawa. Di dasar pohon, jejak kecil itu telah bertambah, lebih banyak, bergerak seperti pola berputar yang mengelilingi batang. Sekali-sekali deras sebuah tetesan air jatuh dari cabang tinggi, padahal langit tidak sedang hujan deras. Seolah-olah pohon itu sedang menangis. Rinto mulai memanjat. Ketika kakinya menapak pada salah satu akar besar, sesuatu menyentuh pergelangan kakinya. Bukan sesuatu kasar, melainkan sentuhan lembut seperti kain basah. Ia menoleh ke bawah, tetapi tidak ada apa-apa selain lumpur dan akar. Keringat dingin menetes di pelipisnya. Cuma ia berusaha memusatkan perhatian pada pekerjaan. Potong cabang-cabang yang mengganggu, ranting yang rapuh, jangan ambil yang besar. Namun semakin ia memotong, semakin deru bisikan itu naik seperti kabut. Satu kata yang berulang, tidak jelas, seperti bahasa yang hampir dikenalnya. Tiba-tiba gergaji Rinto berubah nada. Suara mesin yang biasa kini terdengar nyaring, seperti suara tangisan. Rinto menghentikan gergaji, memegangnya, dan merasa ada getaran tidak wajar merayap dari gagang hingga ke telapak tangannya. Di permukaan logam seolah-olah muncul garis-garis tipis, urat-urat gelap yang tidak ada semula. Ia mengusapnya dengan kain, tapi garis itu tidak hilang, malah terlihat semakin tajam. "Jangan gunakan gergaji itu," teriak Nuri dari bawah, suaranya bergetar. "Ada sesuatu di dalamnya." Rinto menatap tali pengamannya. Di dalam dirinya ada konflik, pekerjaan menanti, bayaran di ujung sana, muka pemilik kebun yang cemas. Tapi sesuatu yang lebih tua dari urusan manusia berbisik agar ia berhenti. Yu memegang gergaji dengan tangan gemetar dan memutuskan untuk menurunkan alat itu. "Kita pakai cara lama," katanya. "Pisau dan kapah." Suaranya parau tapi ada tekad. Mereka turun dan mulai mengupas seutas ranting menggunakan peralatan manual. Perlahan-perlahan, setiap potongan membuat udara semakin berat. Tanah seperti menelan suara langkah mereka. Saat menurunkan ranting yang dipotong, Nuri melihat sesuatu tergeletak di bawah akar. Benda kecil yang terbungkus kain hitam. "Hei Benwe, itu adalah boneka kecil. Terbuat dari kain dan jerami, matanya satu hilang. Tangan boneka itu terikat dengan benang merah yang kusam." Nuri meraihnya dengan tangan gemetar dan menyerahkannya pada Rinto. Rinto menatap boneka itu. Joya merasakan sebuah doa lama, sebuah permintaan maaf yang tak terkatakan. Di balik boneka itu ada tulisan dicakar, bukan ditulis dengan huruf-huruf yang tidak rapi. "Jangan ambil." Rinto merasakan dingin yang menusuk hingga ke dalam tulang. Yumi Takarang. Bukan hanya pohon yang ingin dilindungi, tetapi ada sesuatu yang disimpan di akar. Sesuatu yang mungkin dulu milik manusia kecil. Malam harinya, mereka memutuskan untuk menunggu sampai tengah malam. Tidak ada penjelasan rasional mengapa, kecuali firasat yang mengusik. Malam adalah waktu di mana batas antara yang hidup dan yang tidak sering tipis. Mereka duduk beberapa meter dari pohon, mengelilingi api kecil sambil berjaga-jaga. Para tetangga datang membawa makanan, kopi, dan doa. Ada suasana komunitas yang hangat tapi juga takut yang tebal. Saat jarum jam mendekati tengah malam, suara-suara menjadi lebih jelas. Dari dalam pohon terdengar bunyi seperti luapan udara. Bukan angin tetapi nafas panjang. Tiba-tiba dari kegelapan muncul sosok kecil. Bukan manusia dewasa, bukan binatang. Hanya bayangan kecil dengan kepala yang terlalu besar, berjalan memutar di sekitar pohon. Sosok itu bergerak dengan ritme aneh, seperti menari di antara akar. Suara yang ditimbulkannya seperti bunyi ranting kecil digesek. Orang-orang terdiam, napas mereka serentak tertahan. Pak Jaka menunduk menutup wajahnya dengan tangan. Rinto berdiri dan merasakan sesuatu di dadanya pecah.
Bukan rasa takut biasa, melainkan perih seperti dikait. Boneka kecil di tangannya bergoyang sejenak, lalu terlepas satu manik matanya yang tersisa, berguling dan berhenti di depan kakinya. Di manik itu ada refleksi. Bukan wajahnya, melainkan bayangan mata yang menatap balik. Sosok kecil itu tiba-tiba berhenti dan menoleh ke arah Rinto. Sekilas Rinto melihat struktur wajahnya. Pipi cekung, mata seperti lubang, mulut yang seakan tersenyum tipis. Tubuhnya terbungkus kain kotor yang basah. Ia mengangkat satu tangan kecil dan menunjuk ke arah akar. Dalam hening yang nyaring, suara melengking halus keluar dari mulutnya. Bukan kata, tetapi nada yang masuk ke dalam kepala semua orang. Semua orang merasakan beban memori. Berita lama tentang janji yang dilanggar, tentang perahu yang tenggelam, tentang anak yang tak pernah pulang. Seorang lelaki tua, bukan tetangga biasa, melainkan orang yang dikenal sebagai penjaga adat desa, mengeluarkan sesajen yang lebih besar. Ia berdiri, menaruh makanan di tanah, menaruh kain hitam lain, dan mulai membisikkan doa dengan bahasa lama. Suaranya bergema di antara batang-batang pohon. Sosok kecil itu menunduk seperti mendengar. Rinto merasakan dadanya sesak. Ia ingin berteriak, ingin memohon maaf, ingin menenangkan, tapi kata-kata tak keluar. Setelah yang terasa seperti waktu lama, sosok kecil itu melangkah pelan menuju akar. Lalu tenggelam, tidak benar-benar berjalan, melainkan larut seperti kabut ke dalam tanah. Di permukaan lumpur muncul jejak-jejak kecil, berputar lalu menghilang. Angin yang datang terasa seperti napas lega. Orang-orang menghela napas serentak, napas yang selama ini tertahan. Keesokan paginya, di bawah akar pohon ditemukan sebuah lubang kecil yang sebelumnya tidak ada. Di dalamnya terdapat beberapa benda, potongan kayu yang halus, serpihan kain, dan sebuah batu kecil yang licin. Penjaga adat mengambil batu itu dan menyentuhnya dengan hormat. Dia ingin diingat, katanya. Suaranya lemah. Dia menuntut agar kata-kata lama tidak dilupakan. Rinto membawa pulang boneka kecil itu dan menaruhnya di atas meja. Ia berasa seperti menyimpan rahasia orang lain. Malam demi malam ia bermimpi lagi. Sama sekali tidak menyeramkan dalam makna menakutkan, melainkan sedih. Ia melihat seorang anak kecil yang tertawa di tepi rawa, bermain dengan kapal kecil dari kulit kayu. Kapal itu terlepas, hanyut, dan anak itu mengikuti. Ia tidak pernah kembali. Masyarakat desa, kata mimpi itu, pernah berjanji kepada roh-roh rawa untuk menjaga anak-anak mereka dan mengorbankan sesuatu jika membuat rusak alam. Janji itu dilanggar suatu malam, dan sejak saat itu pohon-pohon di sana mulai menyimpan luka. Rinto merasa bersalah, bukan karena ia sendiri pernah melanggar janji. Ia lahir jauh setelah kejadian itu, tetapi karena tangan-tangannya adalah alat yang merusak. Ia membawa gergaji, dan gergaji itu bisa mengambil apa saja tanpa bertanya. Kini gergaji itu seolah juga menanggung dosa. Muncul garis-garis gelap di permukaannya. Rantainya patah tanpa sebab, seperti tanda bahwa sesuatu menuntut pembalasan. Seiring berjalannya hari, suasana di desa berubah. Orang-orang berkumpul untuk membicarakan apa yang harus dilakukan. Sebagian bilang mereka harus menebang pohon itu dari akarnya, menghancurkannya agar tak ada lagi gangguan. Sebagian lain berkata agar pohon itu disisakan, diberi sesajen lebih besar, diberi hari untuk berziarah, agar penunggu merasa dihormati. Perdebatan semakin panas dan Rinto merasa terjebak di tengah antara kerja dan rasa hormat. Malam itu udara terasa tebal, seperti diselimuti kain basah. Hujan mereda, tetapi genangan di jalan memantulkan lampu-lampu rumah dengan warna yang remang-remang. Desa tampak seperti kota yang ditinggalkan. Sedikit lampu, banyak bayang-bayang. Di halaman rumah, orang-orang berkumpul dalam lingkaran kecil. Suara mereka pelan namun tegang. Keputusan yang tertunda semalam masih menggantung di udara. Seolah setiap orang menunggu isyarat dari sesuatu yang lebih tua dari mereka. Rinto berdiri di samping Pak Jaka dan Nuri. Mereka tiga orang itu kini tidak hanya rekan kerja, mereka telah menjadi saksi satu misteri yang menempel di desa. Di tangan Rinto, boneka kecil yang ia ambil dari akar pohon malam itu terasa berat. Maniknya retak, jeraminya bulat-bulat keluar seperti isi kenangan yang luka. Penjaga adat menengadahkan tangan, menatap ke arah pohon mahoni dengan mata yang menahan letupan rasa. Di hadapannya beberapa orang membawa obor.
Beberapa orang memegang kapak dan parang. Di kepalanya berkecamuk segala pertimbangan adat dan kebutuhan desa. Uang yang dijanjikan, rasa takut yang menempel, dan keselamatan anak-anak. Ia mengambil napas panjang, lalu berkata dengan suara yang parau, "Kita akan mencoba cara terakhir. Kita akan meminta maaf secara benar, menebus utang lama sebelum mengambil apapun, tetapi sebelum rencana itu dieksekusi." Terdengar suara, bukan dari mulut manusia, melainkan dari dalam pohon sendiri. Suara yang bergetar seperti dawai tegang. Semua orang terdiam. Dari sela-sela cabang, turun sehelai daun yang berdetak aneh di tanah. Lalu bergulung menjadi bentuk seperti salam. Di antara bisikan daun itu, muncullah sosok yang lebih besar dari bayangan kecil semalam. Satu wujud samar yang tampak seperti perempuan tua, namun tubuhnya menyatu dengan kulit pohon. Rambutnya seperti akar, matanya seperti lubang gelap, dan suaranya adalah desah angin yang membawa kata-kata lama. "Mengapa kau datang?" ucap suara itu. Tak sepenuhnya keras, tak sepenuhnya lembut. Suaranya membuat bulu kuduk meremang. "Mengapa kalian mengusik rumahku?" Penjaga adat maju sedikit menunduk sopan. Dia berbicara dalam bahasa lama yang jarang dipakai. Bahasa yang penuh hormat dan kata-kata penebusan. Dia menaruh sesajen yang lebih besar di tanah. Beras, telur, secerek minyak, seikat bunga kering. Dia memohon maaf atas kelalaian nenek moyang mereka. Karena suatu malam dahulu, perahu anak-anak yang bermain terbawa arus, dan janji yang dibuat kepada roh rawa terabaikan. Kata-kata itu dilantunkan dengan ritme yang lambat, seperti menenun kain, agar rapat kembali. Rinto merasakan sesuatu seperti simpul di dekat pelipisnya mengendur. Tapi bukan berarti suasana menjadi aman. Dari balik pohon terdengar tawa kecil, tinggi, tajam, yang membuat darahnya berdesir. Tawa itu bukan tawa kebahagiaan, itu tawa yang penuh tuntutan. Seperti suara anak yang marah dan ingin diperhatikan. Penjaga adat membuka satu kotak kayu kecil, mengambil sebuah perhiasan kuno yang selama ini tidak pernah dikeluarkan dari gudang desa. Ia meletakkannya di tanah sebagai bagian dari penebusan. Semua orang menunduk. Ada sekejap di mana langit seperti menahan napas, dan kemudian pusaran kabut di atas rawa tampak meresap ke tanah, mengitari pohon seperti kain upacara. Sosok di pohon mengeluarkan bisik yang meresap ke kepala Rinto. Gambaran-gambaran masa lalu. Dia melihat sekilas adegan. Kapal kecil terbuat dari kulit kayu yang diikat seutas benang. Anak-anak tertawa, orang-orang bernyanyi di tepi rawa. Lalu malam gelap, perahu terbalik, tawa berubah menjadi tangisan. Janji dibuat, sebuah ikrar untuk membayar upacara setiap tahun. Dan janji itu dilupakan ketika generasi berganti. Hukuman yang lahir dari kelupaan itu perlahan membentuk-bentuk, menempel pada pohon dan akar, menuntut agar ingatan dikembalikan. Setelah kata-kata penebusan selesai, penjaga adat mengajak warga untuk berdiri dan saling memegang tangan. Mereka membaca doa bersama, dan suara-suara itu menyatu menjadi satu alunan yang merdu, namun getir. Rinto menatap boneka di tangannya. Dia merasakan, untuk pertama kali sejak semuanya dimulai, ada kemungkinan pengertian. Mungkin ini bukan sekadar menuntut, mungkin ini meminta untuk diingatkan kembali. Namun sebelum rasa lega sempat tumbuh, sebuah kejadian mengerikan terjadi. Dari dalam tanah, tepat di depan tempat sesajen diletakkan, muncul percikan cahaya kecil seperti mata kecil yang membuka. Tanah bergetar, seolah ada sesuatu yang mencoba bangkit. Orang-orang panik. Kapak terangkat, obor berkedip liar. Rintik panik menyebar seperti gelombang. Beberapa orang mundur. Beberapa mencoba menenangkan. Namun ada satu suara yang berbeda. Suara tangisan. Tiba-tiba, dari bawah akar muncul tangan kecil. Kulitnya kusam, bulu halus menempel di sela-sela jari, menggenggam tepi tanah. Lalu satu wajah kecil muncul. Bukan anak yang kita kenal, tetapi wajah yang lenyap seperti cat air. Mata kosong, mulut terkunci pada ekspresi yang sulit dibaca. Orang-orang terkejut sampai lupa berteriak. Penjaga adat menutup wajahnya. Ada rasa menyesal yang dalam. Wajah kecil itu menatap ke arah kerumunan, lalu ke arah Rinto. Ia membuka mulutnya dan dari sana keluar suara. Bahasa yang tak sempurna, seperti suara anak bergumam. Janji, keras suara itu meski tidak jelas. Ingat,
Mata kecil itu menempel pada boneka di tangan Rinto lalu menoleh lagi ke arah pohon. Rinto merasa mematung. Di dadanya ada tekanan, seperti ada sesuatu yang mengetuk dari dalam. Ia menyentuh boneka dan boneka itu bergetar, seolah merespon. Di sekitar mereka, beberapa orang menangis. Bukan karena takut semata, melainkan karena penyesalan yang datang menyesak. Ada yang menengadahkan kepala, berbisik memohon ampun, memohon agar kesalahan lama diampuni. Penjaga adat menatap kerumunan, lalu menatap Rinto. "Kau bawa dia pulang," katanya dengan suara yang parau. "Bawa dia ke rumahmu malam ini. Jaga, jangan biarkan dia terlupakan lagi. Kita akan menyusui ulang upacara yang benar pada pagi hari. Tapi selagi itu belum terlaksana, seorang manusia harus menjaga, mengingat dan menjaga sebagai tanda bahwa kita mau memperbaiki." Pilihan itu seperti dilempar kepada Rinto. Ia merasa seperti orang yang ditunjuk oleh nasib. Mengapa dia? Mungkin karena dia yang pertama menemukan boneka. Atau karena hatinya yang tak tega melihat mata kecil itu. Ia mengangguk samar. Pak Jaka dan Nuri menatapnya, mata mereka memantulkan campuran rasa lega dan takut. Mereka tahu tugas ini bukan main-main. Malam itu, Rinto pulang membawa bukan hanya boneka yang semula, tetapi juga sosok kecil yang kini duduk lemah di dalam kain. Tubuhnya rapuh seperti ranting, namun wajahnya walau asing memancarkan kebutuhan yang jelas. Dia berlesi rahasia kain itu di meja, menyalakan lampu kecil dan menutup pintu. Di luar suara rawa seperti tetap berputar, namun ada nuansa yang berbeda. Bukan lagi hanya tuntutan, melainkan harapan kecil. Di rumah, Rinto mencoba menenangkan sosok itu. Dia memberi sedikit nasi, menaruh kain hangat, dan berbicara dalam bahasa sederhana. Sosok kecil itu menatapnya, dan untuk beberapa saat ada tatapan yang tak bisa diartikan. Rinto merasakan sesuatu seperti tali yang mengikat mereka, sebuah tanggung jawab. Semalaman ia berjaga. Setiap napas kecil dari anak itu membuat jantungnya berdetak cepat. Kadang sosok itu menangis pelan, kadang tertawa seperti suara lonceng kecil. Namun di sela-sela itu, Rinto mendengar desah yang mengandung pesan. Di tengah malam, sosok kecil itu bergeliat dan menunjuk ke arah lemari tua di sudut rumah. Rinto mengikutinya. Di belakang lemari, tersembunyi sekeping kertas lusuh yang tampak seperti surat. Kertas itu basah di tepinya, namun tulisan di sana masih terbaca, garis-garis huruf yang disentuh oleh siapa tahu siapa. Ketika Rinto membaca kata-kata itu, hatinya tertusuk. Surat itu berisi permintaan maaf lama, catatan tentang janji yang dilupakan, dan nama seorang perempuan yang dulu tinggal di desa itu. Nama yang tidak asing bagi beberapa warga tua. Surat itu juga menyebutkan sebuah ritual yang harus dilakukan setiap beberapa tahun. Dan bagaimana ritual itu pernah diabaikan karena perang, karena kemiskinan, karena kelalaian generasi. Rinto menyadari bahwa yang menuntut bukan hanya roh tanpa wajah. Yang menuntut adalah ingatan yang terkikis. Pohon itu, anak kecil itu, boneka itu. Semuanya merupakan jejak dari kejadian yang manusia lupa untuk rawat. Ia duduk tertegun, memandang sosok kecil yang kini tidur pulas di pangkuannya. Di luar, hujan mulai turun lagi. Perlahan seperti permintaan. Esok hari, penjaga adat dan warga lain datang ke rumah Rinto. Mereka membawa sesajen, alat, dan wajah yang lebih tenang. Upacara perbaikan dimulai. Bukan hanya sekadar ritual simbolis, tetapi upaya nyata untuk menebus kelalaian. Orang-orang bernyanyi, berdoa dalam bahasa lama, menanam kembali benih, membersihkan rawa dari sampah, dan berikrar untuk merawat pohon dan memelihara ingatan. Penjaga adat menuliskan nama-nama pada lembaran dan menempatkannya di bawah akar pohon, seperti janji yang baru. Selama beberapa minggu, desa berubah. Orang datang dan pergi ke pohon, meninggalkan kurungan kecil berisi makanan, menyalakan dupa dan menyelenggarakan cerita-cerita lama kepada anak-anak agar tidak lupa. Rinto menjaga sosok kecil itu setiap malam, memberinya cerita tentang dunia manusia, tentang kerja keras, tentang alat yang tidak selalu jahat jika digunakan dengan hati. Lambat laun, sosok itu menjadi kurang rapuh. Ia mulai bermain dengan manik-manik, menyusun potongan kayu kecil di sudut meja. Boneka yang dulu kusam perlahan tampak seperti mendapatkan kehidupan baru. Tidak sepenuhnya sembuh, namun tidak lagi kosong. Tetapi di balik semua perubahan ini,
Ada sesuatu yang tak pernah hilang. Kesan bahwa dosa lama hanya bisa diobati, bukan dihapus. Setiap upacara membawa kelegaan, tetapi juga mengingatkan mereka bahwa setiap kelalaian kecil bisa menjadi akar masalah besar. Rinto sendiri berubah. Sudah hampir 2 minggu sejak upacara penebusan di pohon mahoni dilakukan. Desa yang dulu terasa mencekam kini tampak tenang. Udara pagi mulai terasa ringan. Suara burung kembali terdengar. Dan anak-anak berani bermain di pinggir rawa lagi. Namun bagi Rinto, ketenangan itu justru terasa aneh. Terlalu cepat datang, terlalu tenang untuk luka yang sedalam itu. Malam-malamnya tak lagi diisi dengan suara tangisan dari sosok kecil yang dulu ia jaga, tapi justru oleh keheningan yang menggigit. Ia tidak mendengar apapun, bahkan jangkrik pun seolah enggan bernyanyi di sekitar rumahnya. Boneka jerami yang dulu hidup kini diletakkannya di atas rak kayu. Tapi setiap kali ia lewat, posisi boneka itu selalu sedikit berubah. Kadang kepalanya miring ke kiri, kadang ke kanan, kadang tangannya terjulur seperti menunjuk ke arah sesuatu. Rinto menepis pikiran aneh itu. Mungkin hanya getaran rumah, atau perasaannya sendiri. Namun malam ketiga setelah upacara besar, segala sesuatu mulai berubah lagi. Malam itu, hujan turun perlahan, membentuk bunyi ritmis di atap seng rumah Rinto. Ia duduk di ruang tamu, menajamkan gergajinya yang sudah lama tidak dipakai. Bau oli dan karat bercampur dengan aroma tanah basah. Saat itulah ia mendengar suara ketukan halus dari arah kamar. Tok, tok, tok. Awalnya pelan, lalu semakin cepat. Seperti seseorang yang cemas ingin diperhatikan. Rinto berdiri, berjalan perlahan ke arah suara itu. Ketika ia membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Hanya kamar gelap dengan tirai yang bergerak pelan tertiup angin. Tapi saat matanya beralih ke sudut ruangan, ia melihat cermin tua peninggalan almarhum. Ibunya bergetar sedikit. Ketika ia mendekat, cermin itu berkabut. Ia menyeka permukaannya dengan tangan. Sekilas ia melihat pantulan wajahnya sendiri. Tapi wajah itu tersenyum. Padahal ia tidak tersenyum. Jantungnya berdegup cepat. Ia mundur selangkah. Tapi pantulan di dalam cermin tetap tersenyum. Bahkan mengangkat tangan untuk melambai pelan. Suara lirih terdengar dari balik kaca, nyaris tak terdengar, tapi cukup untuk membuat darahnya dingin. Janji belum selesai, Rinto. Rinto sontak memecahkan cermin itu dengan gagang gergaji. Kepingan kaca berjatuhan ke lantai seperti hujan es kecil. Nafasnya terengah-engah, tapi di antara pantulan serpihan itu, ia masih bisa melihat bayangan anak kecil yang tersenyum di sela potongan kaca. Senyum yang sama seperti dulu, tapi kali ini terasa lebih muram. 2. Desa yang mulai ganjil keesokan paginya. Kabar aneh mulai beredar. Di rumah Pak Jaka, ayam-ayam mati tanpa sebab. Di rumah Nuri, suara langkah kecil terdengar di loteng meski tidak ada siapa-siapa. Orang-orang mulai berbisik, mungkin roh itu belum benar-benar pergi. Penjaga adat pun memanggil Rinto lagi. Wajahnya kini tampak lebih tua, dan matanya merah seperti tak tidur berhari-hari. Ada sesuatu yang tertinggal, katanya pelan. Kau masih menyimpan sesuatu, bukan? Rinto mengangguk. Ia menunjuk boneka jerami di rumahnya. Penjaga adat menatapnya lama, lalu menggeleng pelan. Itu bukan hanya boneka, Rinto, itu wadah. Selama roh itu belum mau lepas, wadahnya akan terus hidup di dunia kita. Lalu apa yang harus aku lakukan? Tanya Rinto dengan suara serak. Jangan hancurkan, jangan bakar. Kalau dia marah, semua bisa habis. Kau harus temukan tempat asalnya. Pohon itu bukan satu-satunya rumah mereka. 3. Rahasia di dalam rawa. Rinto ditemani Nuri kembali menuju lokasi pohon mahoni. Malam itu bulan setengah menggantung pucat di langit. Cahayanya memantul di genangan air yang tenang. Tapi begitu mereka mendekati rawa, bau busuk mulai terasa seperti bangkai yang lama tenggelam. Pohon mahoni itu tampak berbeda. Daun-daunnya mengering, beberapa cabangnya patah. Dan di bawah akarnya tampak lubang besar, seperti mulut yang baru saja menelan sesuatu. Dari dalam lubang itu keluar suara gemericik air dan bisikan samar. Nuri gemetar, tapi Rinto menyalakan lampu senter dan melangkah mendekat. Cahaya menyorot dinding tanah lembab yang dipenuhi lukisan tangan kecil. Mungkin cap tangan anak-anak yang dulu hilang di rawa itu. Tapi yang membuatnya hampir menjatuhkan senter adalah tulisan di tengah dinding. Yang dijanjikan, yang dilupakan akan selalu menuntut ingatan. Dari kegelapan dalam lubang itu, terdengar suara tawa anak-anak. Bukan satu, tapi banyak.
Suaranya menggema pelan, lalu berubah menjadi tangis. Tiba-tiba boneka jerami yang dibawa Rinto di dalam tasnya bergerak sendiri. Tasnya bergetar, tali tasnya terlepas, dan boneka itu jatuh ke tanah, merayap seperti serangga menuju lubang. Nuri berteriak, tapi Rinto mencoba mengejar. Namun sebelum ia bisa menyentuh boneka itu, dari dalam lubang muncul tangan-tangan kecil yang menarik boneka itu masuk. Rinto hanya sempat melihat mata boneka itu menatapnya, hidup dan berair seperti mata manusia sungguhan, sebelum semuanya lenyap ke dalam kegelapan tanah. Mereka berdua pulang dalam diam. Tapi malam itu, ketika Rinto mencoba tidur, ia mendengar suara dari luar jendela, suara tawa yang sama. Dia membuka tirai dan melihat anak-anak kecil berlari di halaman. Mereka tidak berpijak di tanah. Tubuh mereka melayang seperti kabut tipis. Rambut mereka basah meneteskan air rawa. Rinto berlari keluar, tapi mereka lenyap satu persatu, meninggalkan jejak lumpur kecil yang mengarah ke sumur tua di belakang rumah. Ketika ia menatap ke dalam sumur, ia melihat sesuatu di permukaan air, pantulan wajahnya sendiri. Tapi di belakangnya berdiri sosok anak kecil itu, tersenyum, menepuk bahunya dari dalam pantulan. "Terima kasih sudah menjaga," bisik suara itu. "Tapi sekarang kami sudah lengkap. Kau juga akan ikut bersama kami." Tiba-tiba, bayangan dari dalam sumur menarik pantulan Rinto dengan cepat. Ia jatuh ke belakang menabrak tanah. Dari sumur muncul kabut hitam pekat yang berubah menjadi sosok manusia. Tidak jelas, setengah air, setengah bayangan. Sosok itu melangkah pelan ke arah Rinto, dan di tangannya boneka jerami itu sudah kembali. Keesokan harinya, warga menemukan rumah Rinto kosong. Semua barang masih ada, tapi lantai di dekat sumur basah seperti baru disiram air rawa. Di atas meja hanya ada catatan pendek dengan tulisan terburu-buru. Janji ditepati, tapi tidak semua bisa kembali. Sejak hari itu, tidak ada yang pernah melihat Rinto lagi. Tapi beberapa orang bersumpah, setiap malam Jumat, mereka bisa mendengar suara mesin gergaji dari arah rawa. Suara berputar yang berhenti tiba-tiba. Disusul tawa anak-anak yang menggema. Dan kadang di jalan desa yang sepi, terdengar mobil tua dengan gergaji di belakangnya melintas pelan. Lampunya berkedip sekali, lalu hilang begitu saja di antara kabut. Beberapa orang bilang, itu hanyalah angin membawa suara dari sawah. Tapi sebagian warga lama tahu itu bukan angin. Itu Rinto, si penebang kayu, masih berkeliling. Bukan untuk menebang pohon lagi, tapi untuk menjaga agar janji yang dulu dilupakan manusia tak pernah diulang lagi. Kisah yang tidak menutup, tapi mengambang. Seperti bayangan di permukaan air yang menunggu disentuh. Dan di tengah rawa itu, kalau kau berani datang malam-malam, kau mungkin masih bisa mendengar bisikan. Sudah sebulan sejak hilangnya Rinto, desa yang dulu hidup dalam bayang-bayang gergaji. Dan pohon angker itu kini mulai sepi. Orang-orang tak lagi berani lewat dekat rawa. Jalan menuju pohon mahoni ditutup dengan kayu dan ranting kering. Tapi anehnya, setiap pagi ranting-ranting itu selalu berantakan kembali. Seperti ada yang melintas di malam hari. Tidak ada yang berani membereskan. Sampai akhirnya Nuri, satu-satunya teman Rinto yang masih tinggal di desa, mulai mendengar suara gergaji di malam hari. Suara itu datang dari arah rawa. Berdengung pelan, berhenti, lalu berdengung lagi. Kadang disertai suara tawa anak kecil, kadang desahan berat seperti napas seseorang yang lelah. Nuri tahu, itu bukan hal biasa. Dan di hatinya ia tahu, mungkin Rinto belum benar-benar hilang. Suatu sore, langit desa diselimuti kabut tebal. Kabut itu bukan kabut biasa. Datangnya cepat, seperti diseret dari dasar rawa. Nuri yang sedang menimba air di sumur tiba-tiba melihat kertas kusam melayang perlahan dari kabut itu. Kertas itu jatuh tepat di kakinya, basah dan berbau lumpur. Saat ia buka, tulisan di sana tidak rapi, seperti ditulis oleh tangan gemetar. Tapi Nuri langsung mengenali tulisan itu. Tulisan Rinto, "Aku masih di sini. Jangan biarkan pohon itu tumbang. Mereka belum semuanya tenang. Jika kau dengar gergaji malam-malam, jangan takut. Itu tanda mereka bekerja. Tapi jika kau mendengar tangis, jangan keluar rumah." Tulisan itu terhenti di tengah kalimat dan di bawahnya ada bercak lumpur berbentuk jari kecil
5 jari mungil, seperti tangan anak-anak. Nuri menggigil. Ia menstap arah rawa yang tertutup kabut. Dalam hatinya, rasa takut dan rindu bercampur jadi satu. Apakah Rinto masih hidup di sana? Atau hanya roh yang menulis pesan itu? 2. Pohon yang menumbuhkan darah malamnya, Nuri memutuskan untuk pergi. Ia membawa senter, sedikit dupa, dan kain putih. Tradisi lama untuk menenangkan roh penasaran. Langit tanpa bulan. Hanya suara kodok yang sesekali pecah di antara keheningan. Begitu ia sampai di tepi rawa, ia tahu sesuatu telah berubah. Pohon mahoni itu tumbuh lagi. Padahal sebelumnya sebagian batangnya patah, daunnya rontok. Kini batang itu tampak lebih besar. Dan permukaannya seperti berdenyut pelan, seolah di dalamnya ada aliran darah. Nuri menelan ludah. Ia menyorotkan senter ke arah batangnya, dan seketika matanya membulat. Di batang pohon itu tertanam wajah Rinto. Tidak utuh, sebagian tertutup kulit kayu, sebagian lain menyembul seperti seseorang yang terjebak di dalamnya. Mata itu tertutup, mulutnya sedikit terbuka, dan dari bibirnya menetes cairan hitam. Tubuh Nuri gemetar. Dia ingin kabur, tapi dari belakang pohon muncul suara lirih, suara yang begitu ia kenal. "Jangan takut, Nuri." Suara itu serak pelan tapi jelas. "Aku masih di sini." Mereka belum mau melepaskan. Cahaya senter bergetar di tangannya. Dari balik batang pohon, muncul anak-anak kecil dengan wajah pucat seperti debu. Mereka berjalan pelan mengelilingi pohon, memegang ranting kecil seperti lilin. Mata mereka kosong, tapi langkahnya berirama seperti sedang melakukan upacara. Salah satu dari mereka mendekat, menatap Nuri, lalu menunjuk wajah Rinto yang terjebak di batang pohon. "Dia sudah kami jaga," kata anak itu pelan. "Dia menepati janji, tapi kalian lupa lagi." Keesokan paginya, desa digemparkan oleh kejadian aneh. Di rumah-rumah warga, getah pohon mahoni menetes dari dinding dan atap. Warnanya kemerahan lengket seperti darah. Bau tanah rawa menyebar ke seluruh desa. Ayam-ayam berkokok terbalik. Anjing menggonggong ke arah hutan seolah melihat sesuatu yang tak terlihat. Penjaga adat tua dipanggil lagi, tapi saat ia tiba di depan rumahnya sendiri, ia menemukan jejak kaki kecil mengarah ke kamarnya. Jejak basah berlumur lumpur. Di dalam kamar, di cermin yang tergantung di dinding, terpampang wajah Rinto. Tersenyum dengan mata kosong. Malam itu penjaga adat jatuh sakit. Sebelum meninggal 3 hari kemudian, ia berbisik kepada Nuri. Rawa itu tidak mau sunyi. Ada satu roh yang belum selesai. Roh yang dulu jadi pengikat perjanjian. Ia bukan anak-anak itu. Yulejeng siusri mereka rumah di pohon. Dan sekarang, dia ingin rumahnya kembali penuh. 7 hari setelah kematian penjaga adat, hujan turun tanpa henti. Air rawa meluap, membanjiri sebagian jalan. Orang-orang mulai pergi dari desa. Takut dengan suara-suara aneh setiap malam. Ada yang mendengar gergaji bekerja. Ada yang mendengar nyanyian anak-anak. Bahkan ada yang melihat bayangan mobil Rinto berhenti di depan rumah. Tapi tidak pernah ada siapapun di dalamnya. Suatu malam, Nuri bermimpi. Ia melihat Rinto berdiri di tepi rawa, memegang boneka jerami yang kini tampak hidup. Matanya berkedip pelan. Di belakang Rinto berdiri ratusan sosok anak kecil yang tersenyum. Mereka memanggilnya. "Datanglah, Nuri. Kami sudah menyiapkan tempatmu." Ketika ia terbangun, bajunya basah oleh lumpur. Di telapak tangannya ada potongan kecil kulit kayu berbentuk jantung. Dengan keberanian yang tersisa, Nuri pergi lagi ke rawa pada malam purnama berikutnya. Kabut turun begitu tebal sampai ia hampir tidak bisa melihat kakinya sendiri. Tapi ia bisa mendengar suara itu, gergaji, pelan, berirama. Seperti lagu lama yang tidak selesai, ia berjalan menuju sumber suara dan tiba di depan pohon mahoni itu. Kali ini wajah Rinto tidak ada. Sebagai gantinya, di permukaan batang pohon itu, tumbuh ukiran 2 wajah, Rinto dan seorang perempuan. Rinto dengan dirinya. Tiba-tiba angin bertiup kencang, dan suara dari dalam pohon bergema. "Semua janji harus lengkap. Kau satu-satunya yang belum menepati." Pohon itu mulai bergetar. Daun-daunnya beterbangan, tanah di sekitarnya retak, mengeluarkan air berlumpur. Nuri mencoba mundur, tapi akar-akar pohon menjulur cepat. Melilit kakinya, menyeretnya perlahan ke arah batang. Ia menjerit, tapi jeritannya tertelan kabut. Dalam detik terakhir sebelum semuanya gelap,
ia melihat Rinto berdiri di bawah pohon, tersenyum tenang, mengulurkan tangan. Ayo Nuri, di sini tenang, tak ada lagi rasa takut. Kita jaga mereka bersama. Setelah itu hening pagi hari, warga menemukan rawa berubah. Pohon mahoni itu tumbuh lebih besar, lebih tinggi, dan batangnya kini memiliki dua wajah terukir sempurna. Orang-orang mengira itu hanya bentuk alami dari akar yang menonjol. Tapi setiap kali hujan turun, mereka bersumpah bisa mendengar dua suara samar di antara desiran air. Suara laki-laki dan perempuan bernyanyi pelan, seolah meninabobokan anak-anak. Desa pun akhirnya ditinggalkan seluruh penduduknya. Tahun demi tahun rawa itu menelan jalan, rumah, dan ladang. Tapi kadang, jika engkau lewat di malam berkabut, kau akan mendengar suara mobil tua berderu pelan dari dalam hutan, diikuti tawa anak kecil. Dan di kejauhan, pohon mahoni itu tampak bernafas pelan, seolah hidup menunggu. Sudah bertahun-tahun sejak desa itu hilang dari peta. Tak ada lagi rumah, tak ada lagi jalan tanah, tak ada lagi orang yang menyebut namanya dengan suara keras. Di tempat itu kini hanya tersisa rerimbunan hutan mahoni yang tumbuh begitu rapat, hingga sinar matahari pun enggan menembusnya. Namun setiap kali kabut turun di malam Jumat, penduduk desa-desa di sekitar hutan itu bersumpah mendengar suara mesin gergaji bergema pelan dari dalam pepohonan. Kadang diiringi tawa anak-anak, kadang diiringi isak tangis. Dan di antara semua yang masih berani mendekat, hanya satu orang yang pernah keluar hidup-hidup. Namanya Darto, seorang pemburu kayu dari desa sebelah. Dialah saksi terakhir, dan mungkin satu-satunya orang yang bisa menceritakan akhir dari semuanya. Darto mendengar tentang rawa itu dari kakeknya, yang dulu tinggal di desa yang hilang. Katanya dulu di sana ada penebang kayu bernama Rinto. Orang baik tapi keras kepala. Setelah Rinto menghilang, semua orang percaya roh-roh pohon mahoni menelan seluruh desa. Tapi Darto tak percaya pada hantu. Ia percaya pada uang. Suatu hari perusahaan kayu datang ke desanya. Mereka butuh orang untuk menandai pohon mahoni besar di hutan tua. Upahnya besar, cukup untuk menyekolahkan anak Darto. Ia tahu hutan yang dimaksud, bekas desa Rinto. Jangan pergi ke sana, To, kata ibunya, tua renta dan setengah buta. Di sana tanahnya bernafas. Kau takkan pulang kalau menginjaknya. Tapi Darto hanya tertawa kecil. Kalau Rinto bisa hidup di sana dulu, aku pun bisa. Ia tidak tahu bahwa nama itu, Rinto, masih hidup di dalam hutan. Bukan sebagai manusia, tapi sebagai penjaga yang tak pernah tidur. Hari itu, kabut turun sejak pagi. Udara hutan lembab dan berat. Burung-burung diam. Darto berjalan dengan parang dan kompas di tangan, menandai jalur di pepohonan. Setiap langkah menimbulkan bunyi krek dari ranting basah. Tapi entah kenapa, suaranya selalu terasa bergema, seperti langkah itu disambut oleh langkah lain. Setelah 1 jam berjalan, ia menemukan rangka mobil tua yang separuh tertimbun tanah. Catnya berkarat, tapi masih ada tulisan samar di pintunya. Rinto Kayu Jaya. Darto berhenti. Ia menyentuh besinya yang dingin. Di kursi belakang mobil itu, tergantung gergaji besar dengan gagang kayu yang masih utuh. Begitu ia menyentuh gergaji itu, udara di sekitarnya berubah. Kabut menjadi lebih tebal. Hutan tiba-tiba terasa sunyi mutlak. Tak ada burung, tak ada serangga. Lalu dari arah belakangnya terdengar suara laki-laki serak. Jangan bawa itu, nak. Itu bukan milikmu. Darto menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Namun ketika ia kembali menatap gergaji itu, benda itu sudah hilang. Hanya tanah basah dengan bekas tangan kecil di atasnya. Seperti jejak anak-anak yang baru saja bermain lumpur. Darto melanjutkan perjalanan. Di tengah hutan ia menemukan pohon mahoni raksasa yang menjulang tinggi. Bahkan lebih besar dari yang pernah ia lihat di hidupnya. Batangnya selebar rumah. Akar-akarnya menonjol keluar seperti ular besar. Yang membuatnya gemetar adalah permukaan batang pohon itu. Bukan kulit kayu seperti biasa, tapi wajah. Banyak wajah. Ratusan wajah manusia yang saling menempel. Seolah kulit mereka tumbuh dari pohon itu. Bahkan wajah anak-anak. Semuanya seperti sedang tidur. Matanya tertutup, bibirnya setengah terbuka. Di tengah batang ada 2 wajah terbesar. Seorang pria dan seorang wanita. Darto tidak pernah bertemu Rinto dan Nuri. Tapi entah kenapa, begitu melihat wajah itu, ia tahu nama mereka.
pohon itu seperti hidup. Darto bisa mendengar napas pelan keluar dari sela kulit kayu. Dan saat angin berhembus, daun-daunnya bergemerisik seperti suara berbisik. Jangan tebang kami. Jangan ulangi janji yang patah. Janji yang dilupakan tumbuh lagi dalam darahmu. Tiba-tiba tanah di bawah kaki Darto bergetar. Dari sela akar muncul tangan-tangan kecil, menggenggam udara seperti mencari sesuatu. Lalu dari kegelapan hutan, terdengar suara gergaji berputar. Darto menoleh dan melihat bayangan Rinto berdiri di bawah pohon. Tubuhnya separuh kayu, separuh manusia, matanya kosong. Namun suaranya jelas. Pergilah nak, aku menjaga mereka di sini. Tapi jangan biarkan orang-orangmu datang. Hutan ini tak butuh manusia lagi. Darto gemetar, tapi ia memberanikan diri bicara. Kenapa engkau tak pergi? Kau bukan roh jahat kan? Mereka semua ingin tahu kenapa kau masih di sini. Rinto menatapnya lama. Suaranya datar, seperti angin yang keluar dari batang pohon. Karena aku bagian dari janji itu sekarang. Aku yang menebang mereka dulu. Kau juga yang diminta menjaga mereka kini. Ini harga yang harus dibayar agar dunia manusia dan roh tetap seimbang. Ia menunjuk ke arah akar pohon. Dulu orang-orang lupa. Mereka menebang tanpa izin, menukar nyawa dengan uang. Anak-anak yang bermain di rawa itu hanyalah korban. Aku hanya penebang bodoh yang tak mengerti. Tapi sekarang aku mengerti satu hal. Jika manusia datang lagi, darah akan menetes lagi dari tanah ini. Angin bertiup keras. Daun-daun mahoni menari seperti hujan merah. Darto merasa dadanya sesak, seolah udara di sekelilingnya berubah menjadi berat. Pergi, kata Rinto, dan ceritakan pada mereka. Lalu tubuh Rinto perlahan larut ke dalam batang pohon, meninggalkan hanya suara gergaji yang berhenti perlahan. Kerek diam siu. Kembali ke dunia nyata, Darto tak ingat bagaimana ia bisa keluar dari hutan itu. Ia hanya tahu saat membuka mata, ia sudah berada di tepi jalan. Bajunya basah oleh lumpur dan darah kering di lengannya. Di dalam saku jaketnya, ada potongan kecil kulit kayu berbentuk wajah manusia kecil, seperti sedang tersenyum. Ia pulang ke desa dan menceritakan semuanya kepada penduduk. Tapi orang-orang hanya tertawa, menganggapnya gila. Hingga malam berikutnya, suara gergaji itu terdengar di seluruh desa. Dari arah hutan datang bau getah dan darah bercampur, serta bisikan yang sama. Jangan ulangi janji yang dilupakan. Esoknya seluruh proyek kayu dibatalkan. Perusahaan yang menugaskan Darto menghilang tanpa jejak. Di lokasi hutan, alat-alat berat mereka tertutup oleh akar yang tumbuh dalam semalam. Orang-orang lupa lagi, tapi hutan itu tetap di sana. Pohon mahoni tumbuh makin tinggi, seolah menelan langit. Kadang pemburu, kadang pendaki tersesat ke sana dan tak pernah pulang. Namun sesekali ada yang kembali dengan mata kosong dan suara serak, hanya berkata satu kalimat sebelum meninggal. Aku melihat Rinto. Kini, penduduk sekitar menyebut hutan itu hutan penebus janji. Mereka percaya di tengah hutan berdiri sebatang pohon yang bernafas, dan di bawahnya tinggal penjaga yang bekerja tanpa henti. Rinto dan Nuri, dua manusia yang menjadi roh pohon. Ketika ada orang serakah mencoba menebang mahoni di sekitar sana, malam itu pasti terdengar suara gergaji berputar sendiri di udara, tanda bahwa sang penjaga masih mengawasi. Suatu malam, bertahun-tahun kemudian, seorang anak laki-laki kecil dari desa baru di tepi hutan bangun karena mendengar suara mobil tua. Ia mengintip dari jendela. Di jalan yang diselimuti kabut, melintas mobil pickup Reyot dengan gergaji besar di belakangnya. Lampunya redup, tapi ia sempat melihat sopirnya. Seorang laki-laki berwajah tenang, mengenakan topi kusam, dan di sampingnya duduk seorang perempuan muda tersenyum lembut. Anak itu melambaikan tangan, dan laki-laki itu membalas lambaian itu. Tapi ketika anak itu menceritakannya ke orang tuanya, mereka berkata jalan di depan rumahnya tidak pernah dilewati siapapun sejak 15 tahun lalu. Pagi harinya, anak itu menemukan di halaman rumahnya sepotong kayu mahoni kecil, diukir halus berbentuk tangan manusia yang menggenggam erat, dan di ujung potongan kayu itu terukir tulisan,